permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahib traveler, ketemu lagi dalam acara Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan sedikit menjauh dari pusat kota Yogyakarta, yaitu kota Cilacap. Mau tahu seperti apa dan keseruannya? Yuk ikutin Ji tetap di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. We were sitting with our backs against the world, saying things that we thought but never heard. Oh, who would have thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone, and the only chance we have of moving on is trying to take it back before it all went wrong. Nah, saya traveler sekarang Zia akan menuju ke Pantai Teluk Penyu. Pantai ini kira-kira 1 jam dari pusat kota. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin Zia. Sudah sampai di Pantai Teluk Penyu. Ji penasaran, di sini ada yang namanya dam. Apa sih dam itu? Nah, untuk mengetahui apa yang namanya dam, tetap ikutin Ji hanya di Travel Diary ya. Yuk, mari. Pantai Teluk Penyu merupakan objek wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Objek wisata seluas 18 hektar ini mempunyai panorama alam yang indah. Keberadaannya didukung oleh objek wisata sejarah Benteng Pendem dan Pulau Nusa Kambangan yang terletak tidak jauh dari lokasi pantai ini. Benteng Pendem ialah bekas markas pertahanan tentara Belanda yang letaknya sekitar 0,5 km arah selatan objek wisata Pantai Teluk Penyu dan menghadap ke Selat Nusa Kambangan. Pantai Teluk Penyu berjarak 2 km ke arah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap dan dapat dijangkau dengan kendaraan umum serta kendaraan pribadi. Teluk ini cukup memiliki pemandangan yang indah dengan luas kira-kira 14 hektar. Nah, saya traveler mau tahu nggak sih sekarang sih berada di mana? Karena kalau dilihat kiri dan kanan Zi ini ada pantai, yang artinya Zi 50 meter menjauh dari bibir pantai. Yang Zi injek sekarang ini adalah dam, sejenis alat untuk memecahkan ombak dari laut pantai selatan. Mau tahu seperti apa keseruan Zi bermain di Pantai Teluk Penyu ini? Tetap ikutin Zi hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Di atas pasir, memandang gadis-gadis cantik kulitnya merah. Penyu yang biasa dikunjungi oleh para pengunjung, utamanya penduduk dan wisatawan lokal, biasanya mulai dari pelabuhan perikanan samudra hingga bibir pantai yang biasa disebut areal 70. Merujuk kepada sebutan masyarakat sekitar terhadap kawasan tangki-tangki penimbunan bahan bakar dari PT Pertamina UPL 4, di mana para wisatawan atau pengunjung bisa melihat langsung Pulau Nusa Kambangan dari bibir pantai.
sudah puas bermain di pantai Teluk Penyu ini. Nah, kali ini Zee akan menuju ke Pulau Nusa Kambangan. Seperti apa perjalanan Zee untuk menuju ke Pulau Nusa Kambangan? Tetap ikutin Zee hanya di Travel Diary ya. Yuk, mari ikutin Zee. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Untuk menuju Pantai Permisan, para wisatawan dapat menggunakan kapal penyeberangan atau perahu baik dari Pelabuhan Lomanis atau Pelabuhan Wijaya Kusuma ke Sodong, Nusa Kambangan. Kemudian dilanjutkan dengan kendaraan pribadi atau charteran rombongan menuju ke Permisan. Selama perjalanan, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam yang ada di Pulau Nusa Kambangan dan bisa singgah dulu di objek wisata Goa Ratu, juga bisa melihat LP Kembang Kuning, Batu, Besi, dan LP Permisan. Nah, saya traveler, apa yang Sohib dengar dan bayangkan ketika mendengar nama Pulau Nusa Kambangan? Pasti seram bukan? Karena lebih dikenal dengan namanya Rumah Tahanan Parapidana. Tapi tenang aja Sohib, karena di sini Zee bukan menunjukkan lapas ataupun rumah tahanan tersebut. Zee akan menunjukkan pada Sohib bahwa di sini terdapat view yang sangat cantik, yaitu Pantai Permisan. Nah, mau tahu seperti apa pantai ini? Yuk mari ikutin Zee, tetap di Travel Diary. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes.
Pemirsan yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Cantik banget bukan? Ombaknya yang tinggi dengan banyaknya batu karang di sini membuat pantai ini semakin indah untuk dilihat. Mau tahu seperti apa lagi keindahan dari pantai ini? Tetap ikutin Zee hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Yuk mari! Pantai Permisan juga terdapat di Pulau Nusa Kambangan, tepatnya di sebelah selatan LP Permisan. Pantai ini masih sangat alami, belum banyak tercemari oleh manusia. Dengan pemandangan yang sangat menakjubkan dan deburan ombak laut selatan akan membawa wisatawan betah menikmati panorama keindahan pulau-pulau kecil dan batu-batu karang. Pantai Permisan juga merupakan tempat penggodokan para prajurit agar mampu menjaga dan membela kebutuhan bangsa dan negara dari gangguan apapun, baik besar maupun kecil yang kiranya mengganggu kedaulatan negara. Tekad dan kekokohan prajurit tersebut disimbolkan dengan salah satu atribut pisau komando yang ditancapkan atau ditusukkan ke dalam batu karang sehingga dari pantai tampak pisau komando menancap di batu karang. Traveler, sekarang Zee sudah puas bermain air di Pantai Permisan ini. Kali ini Zee akan mengajak Sohib untuk ke Benteng Pendem. Seperti apa sih Benteng Pendem yang akan Zee datengin nanti? Tetap ikutin Zee di Travel Diary ya. Yuk, mari. Waalaikumsalam. Ya silahkan Mbak, gimana? Nah saya kan baru datang dari Jogja nih Pak, Ya, pengen beli makanan khas Cilacap. Betul. Terus nanti pengen bawain oleh-oleh juga buat teman-teman. Kira-kira biasanya apa aja yang khas Cilacap nih Pak? Yang pasti ini Mbak, khas Cilacap, kerupuk tenggiri. Kerupuk Ya, tenggiri. Wah ini berarti tesnya benar-benar ikan tenggirinya Betul, rasa dari banget ikan ya Pak. tenggiri, betul ya. Terus selain itu apa aja? Selain ini yang musiman itu sukun. Ini juga khas Cilacap. Ini sukun. Mas Sohib, ada ikan tenggiri, terus ada kerupuk dari sukun juga ya Pak? Iya. Nah Bapak biasanya omset penjualannya kemana aja? Kalau kita juga sudah sampai ke luar kota ya, ke sudah Jawa keluar kota. Barat, ke Jawa Timur juga begitu. Untuk ke Kalimantan, Sumatera gitu udah belum Pak? Ada, kami juga sampai melayani ke Kalimantan, ke Riau. Oh alhamdulillah Gitu juga ya. ya, kayak gitu. Ini Bapak dirinya udah lama sejak kapan Pak? Kalau saya sendiri mendirikan perusahaan ini sudah dari tahun 2005. 2005 ya betul. 2005, sudah lama banget ya Iya. Pak. Berarti sudah banyak yang datang juga buat beli pesenin iya. gitu. Biasanya Bapak menerima pesanan juga buat orang-orang misalnya pengen keluar kota atau apa dalam jumlah banyak gitu, menerima nggak Pak? Ya, saya terima juga Menerima pesanan kayak gitu ya Jadi Pak? kalau mbaknya mau pesan juga bisa Iya nanti. sih, diskon Bapak? Ya pasti. Ya biasa. Kalau gitu saya mau beliin oleh-oleh buat teman saya. Ini kan ukurannya kecil ya, nggak Iya. cukup ya Mbak, Mbak sama kalau Iya. cewek-cewek atau teman-teman yang lain makan. Saya pengen yang big size aja, ada kan Pak yang Boleh, kayak gini? ini yang Ya besar. satu. Nah, Terus apalagi? nanti keripik putihnya 2. Oke, iya. Kira-kiranya berapa? Ini satu ya. Sama kripeskonya Iya, 2. 2 kalian bisa. Oke. 50 Mbak. 50? Iya. Oke. Oke, Iya. terima kasih Terima Bapak. kasih, ya. Kapan-kapan nanti kalau saya kesini lagi saya ngajak Ya. teman-teman juga kesini. Silakan. Iya. Iya. Terima kasih. Saya pamit Oke. dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Showing on the outside, something's dying on the inside. Waiting for the day when
complete. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Konnichiwa. アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Traveler tadi sudah puas bermain di Pantai Teluk Penyu dan sudah bermain di Pulau Nusa Kambangan. Kali ini Zia akan mengunjungi Benteng Pendem yang ada di Cilacap. Nah, di dalam nanti Zia akan bertemu dengan Bapak Aris. Nanti beliau akan menjelaskan sejarah dan keunikan dari benteng ini. Tetap ikutin Zia hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Yuk, mari. Permisi Bapak Aris. Silakan. Iya, saya dari TV Wade. Ya. Pengen tahu Benteng Pendem itu keunikannya dan sejarahnya itu seperti apa. Kebetulan saya dari Jogja kan belum tahu, dan nanti saya traveler mungkin pasti akan lebih tahu jika Bapak akan menjelaskan nanti kan Pak. Iya. Nanti temenin saya juga deh Pak ke dalam jalan-jalan ke kayak apa Benteng Pendem gitu. Bisa kan Pak? Bisa ya. Kalau gitu kita jalan aja sekarang gimana Pak? Ya, bisa. Ya, yuk. Tadi Pak, lewat mana Pak? Lewat sini aja. Oh iya, yuk. Mana Bapak? Yuk saya traveler, kita masuk ke dalam Benteng Pendem, mengetahui seperti apa sih Benteng Pendem itu. Yuk, mari cus. Tanah-tanah gini, ini kan dalamnya ada benteng Pak yang Oh Pak, ya, di dalam tanah ini ada ya, ke sana semua bangunan ya, semua bukit itu ada yang belum digeruk ya, itu dalamnya ada bentengnya. Kalau gitu kita duduk aja di sini. Ya.
Nah, saya penasaran mereka ngeruknya pakai apa, Pak? Ya, itu masih manual dulu. Jadi pakai cangkul. gitu. Soalnya kalau pakai alat berat kan takut rusak. Oh, gitu. Sini, ya, sini, Pak. Nah, Safe Traveler tadi dengan Bapak Aris sudah berjalan menuju tengah taman dari Benteng Pendem ini ya, Pak? Ya, bener ya, Ya, Pak? betul. Nah, tadi kita udah lewat ruang barak, terus sekarang kita berada di depan ruang klinik ya, Pak? Ya. Pak, untuk Benteng Pendem ini sebenarnya sejarahnya itu bagaimana sih, Pak? Ya, Biar jadi saya travel tahu gitu, Pak. ya. Jadi Benteng Pendem ini merupakan benteng peninggalan tentara Belanda yang dibangun tahun 1861, kemudian selesai tahun 1879. Oh, lama juga ya, Ya. Pak, sekitar 10 tahunan gitu ya. Ya. Terus? Terus benteng ini merupakan benteng satu-satunya di Cilacap yang terbesar. Ya, ini kan ada dua benteng ya, ada benteng. Berarti di Cilacap itu ada 2 benteng. Ya, yang di Nusa Kambangan Timur ada satu. Dan di sini satu. Di sini di Cilacap satu. Terus luasnya itu 10,5 hektar. Lumayan luas Ya. juga ya, saya. Ini pada waktu itu, tapi saat ini tinggal 6,5. Loh, kenapa bisa seperti Ya. itu, Pak? Yang 4 hektar itu sebelum benteng ini digunakan untuk objek wisata, itu dari Pertamina itu udah pakai dulu. Sudah pakai luas dari benteng ini pakai Dipakai 4 hektar untuk perluasan kilang minyak. Jadi sekarang tinggal 6,5. Dan dari 6,5 itu jumlah benteng yang ada di sini itu kan semuanya ada 102. Ada 102, kemudian saat ini yang bisa kita lihat itu baru sekitar 60%. Jadi belum semuanya dibuka. Masih ada yang ditutup tanah. Jadi yang kita lihat sekarang ini baru sebagiannya aja ya, Pak? Sebagian dari 102 itu. Nah, Sohib, berarti di Benteng Pendem ini baru sebagian yang kita lihat dan ada masih beberapa benteng atau bangunan yang ada di dalam tanah, gitu ya, Pak? Betul. Nah, kalau kayak gitu masih dijaga kelestariannya, Pak? Ya, masih. Kebetulan untuk pengelolaannya Dinas Pariwisata dan tetap dari Dinas Purbakala pun Dinas Purbakala. Dinas Purbakala juga ada petugasnya di sini, ada 2 orang. Kemudian kita lanjut yang 60% ya. Jadi jumlahnya 102, itu baru sekitar 60% yang kita buka. Itu ada 40% ya, kurang lebih 40% yang masih ditutup tanah. Jadi benteng ini bukan tertimbun ya, tapi sengaja ditimbun. Sengaja ditimbun? Ya, sengaja ditimbun tanah. Kenapa sengaja ditimbun, Pak? Ya, karena ini kan benteng pertahanan. Benteng pertahanan, kalau ditimbun itu tebel tanahnya 3,5 meter. Kalau dalam kena, juga ya, Pak? kalau kena serangan, bahan peledak katakanlah, itu baru kena tanahnya dulu. Sedangkan bangunannya masih utuh, aman. Ya masih aman. Termasuk personil yang ada di dalamnya juga masih aman. Ya. Dan di sini juga ada beberapa bangunan ya, nggak cuma 1-2 bangunan. Ada barak istirahat ya, itu ada 14 ruangan. Kemudian ada klinik yang kita lihat di sini. Ini dulu untuk sarana kesehatan ya, untuk berarti ini tempat istilahnya atau tempat kesehatan ya, untuk rumah sakitnya. Ya. Jadi yang pakai benteng ini kan dulu 1 batalion di sini. 1 batalion, lumayan banyak juga ya, Pak. Jadi kebetulan kita di depan klinik ini ada lapangan. Ya. Lapangan ini juga dulu untuk apel pagi, untuk pelatihan militer. Jadi untuk pemantauan ya, untuk pemantauan itu sangat mudah. Jadi katakanlah waktu ada apel pagi, latihan militer di lapangan ini ada yang sakit atau tidak enak badan maupun tertembak, itu langsung dimasukkan ke klinik ini. Dan kebetulan klinik ini yang dibangun terakhir kali. Ini berarti bangunan terakhir yang dibangun? Itu tahun 1879. Dan di tiap benteng sebenarnya ada tahun pembuatannya. Ada tahun pembuatannya, jadi ada tulisannya kayak gitu ya, Pak? Ya, jadi bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya Sohib Traveler mau ke sini masih bisa ngelihat tahun pembuatannya kapan gitu, karena ada udah terus dari situ ya, Pak? Iya. Oh iya. Nah, Bapak, tadi kan kita udah mengetahui bagaimana sejarah dari Benteng Pendem ini. Ya. Nah, saya juga pengen ngasih tahu ke saya traveler juga, keunikan dari Benteng Pendem ini apa aja, Pak? Kalau keunikannya itu sebenarnya banyak ya. Cuma yang banyak orang tahu itu tentang
mereka membuat bangunan, buat lengkungan bangunan itu tidak banyak menggunakan besi. Oh, ya. Jadi pakai apa Pak? Kan biasanya tuh pakai besi kalau lengkungan itu. Ya, mereka hanya menggunakan rolak itu batu bata diberdirikan. Ya. Oh, batu bata yang disusun. Jadi pakai rolak itu untuk pengganti besi tulangnya. Unik juga ya Sohib. Jadi contohnya seperti ini nih. Ini kan dia pakai batu bata kayak itu nggak pakai batu bata Pak? Ya itu pakai batu bata tapi tidak pakai besi. Untuk bikin lengkungannya. Oh iya ding. Berarti kece juga ya Pak tempat benteng pendem ini karena dia keunikannya berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Oke. Nah Pak, kalau kayak gitu saya mau jalan-jalan lagi keliling benteng ini. Mungkin Bapak bisa melanjutkan pekerjaan Bapak ya. Oke. Nggak apa-apa Pak, makasih banget ya udah nemenin saya Pak. Oke. Nah Sohib, Zi masih mau jalan-jalan lagi keliling pendem ini. Tetap ikutin Zi ya, hanya di Travel Diary. Safe Traveler, ini adalah perjalanan terakhir Zi di kota Cilacap. Zi akan menuliskan semua pengalaman Zi yang ada di Cilacap dari awal sampai akhir. Selain itu, tetap ikutin Zi ya di Travel Diary episode selanjutnya. Tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Akhirnya tak terasa sudah seharian saya berkeliling di kota Cilacap dengan melihat pemandangan yang luar biasa. Mulai dari indahnya pantai Permisan yang ada di Pulau Nusa Kambangan Cilacap, melihat dam yang ada di pantai Teluk Penyu, berkeliling menyusuri benteng pendem peninggalan Belanda, dan berbelanja oleh-oleh. Sungguh hari yang luar biasa dan sangat menyenangkan untuk bisa menikmati indahnya alam ciptaan yang maha kuasa.